Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Yunita Manopo, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado. Saat ini saya akan melakukan coaching, supervisi klinis bagi rekan sejawat saya, yaitu Hai, saya Ibu Guru Cornelia, guru pelajaran agama Katolik. dan kami berdua akan melakukan percakapan saat ini. Terima kasih. Ya, apa kabar pagi ini? Oh, syukurlah. Begini dulu ya. Kebetulan saya kan mengikuti jalur penggerak teman-teman di Kota Manado. Nah, saat ini kami ditugaskan untuk melakukan coaching, yaitu supervisi klinis. Dan rencananya saya akan membuat supervisi pada rekan sejawat, yaitu Ibu Lia. Apakah boleh, Bu Lia? Tentu saja boleh, Bu. Terima kasih, Bu Lia. Nah, dalam rangkaian supervisi saya ini, kita akan samakan persepsi dulu ya, di mana tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk saya melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan sejawat. Nah, sehingga saya nantinya tahu hal-hal apa yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan hal-hal apa yang harus terus saya perbaiki. Juga supervisi ini bukan untuk saya mencari-cari kesalahan dia dalam mengajar, tetapi untuk saling belajar, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik. Kalau ada masalah, kita memperbaiki dan mencari solusinya. Gitu, Bu Lia. Kira-kira kapan kita bisa melakukan supervisi? Besok juga boleh, karena besok saya akan mengajar pelajaran agama Katolik di Universitas ini. Oh, oke, siap. Jadi, Bu Lia, sebagai langkah awal, saya akan melakukan percakapan observasi kelas sama Ibu Lia. Apakah boleh? Ya, bisa boleh. Oke. Saya tahu tujuan pembelajarannya untuk besok apa ya? Tujuan pembelajaran untuk besok yang pertama itu menjelaskan situasi para murid setelah Yesus wafat. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, menunjukkan karya Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Oke, baiklah. Jadi tujuan pembelajaran itu dulu. Selanjutnya, apa kompetensi atau area pengembangan yang ingin Ibu Lia capai berdasarkan tujuan pembelajaran itu? Kalau kompetensi atau area pengembangan yang ingin saya capai, saya sendiri sebagai guru, saya ingin supaya kompetensi profesional saya semakin meningkat. Saya mampu menciptakan pembelajaran yang nyaman dan efektif bagi murid. Kemudian untuk murid-murid saya berharap murid-murid dapat belajar dengan baik, mereka nyaman di dalam kelas, dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dan dengan demikian mereka senang di dalam kelas ketika belajar, sehingga pelajaran atau materi yang saya berikan mereka dapat paham dengan baik. Terima Bu Lia. Bu Lia, nanti strategi apa yang akan Bu Lia pakai dalam pembelajaran? Strategi yang saya akan gunakan adalah saya berencana akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi di sini bukan hanya pada proses, tetapi juga pada konten atau isi, atau juga pada hasilnya atau produknya. Dan sebelum pembelajaran, saya juga akan membuat pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid, supaya dalam pembelajaran nanti murid-murid dapat memahami materi yang saya berikan. Dan selanjutnya saya akan membuat kelompok yang heterogen, supaya melalui kelompok itu mereka mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan
sama-sama juga memahami materi yang diajarkan pada saat itu. Wah, mantap sekali Bu Lia. Dan sekali strateginya. Nah, selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian yang Bu Lia inginkan berdasarkan tujuan pembelajaran tadi itu seperti apa? Indikator yang saya ingin capai itu murid dapat memahami pelajaran yang saya berikan. Nah, itu dapat kita ketahui nanti ketika murid-murid dapat menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik lewat penugasan yang diberikan kepada mereka. Baik itu tugas yang diberikan secara individu maupun tugas yang diberikan secara individu. Oke, jelas sekali ya Bu Lia indikatornya. Nah, setelah Ibu Lia mengungkapkan tujuan pembelajarannya, kemudian strategi serta area pengembangan serta indikator pencapaian dalam pembelajaran untuk pelajaran tugas nanti, kalau boleh tahu kira-kira seperti apa pembelajaran yang akan Bu Lia lakukan nanti? Apakah Ibu Lia bisa jelaskan bahwa sedikit? Begini Bu Rita, jadi untuk besok persiapan mengajar yang sudah saya siapkan yaitu saya membuat modul ajar, di mana dalam modul ajar itu sudah terintegrasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelumnya juga saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Saya sudah membuat pemetaan pembelajaran, bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat murid, dan profil pelajaran murid. Untuk konten atau isi, saya akan menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran supaya pembelajarannya nanti akan menyenangkan dan sesuai. Kemudian dalam prosesnya, saya akan membagikan kelas dalam kelompok yang heterogen. Tujuannya supaya murid-murid yang lebih cepat paham dalam belajar dapat menjadi tutor sebaya bagi teman yang belum memahami materi yang diajarkan pada saat itu. Dan sedangkan untuk penugasannya, saya akan memberikan kebebasan bagi masing-masing kelompok untuk memilih model tugas yang bagaimana yang sesuai dengan kreativitas mereka sendiri, baik secara kelompok maupun secara pribadi atau individu. Berarti proses pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu Lia. Nah, terus penilaiannya seperti apa kira-kira? Untuk penilaiannya, saya akan menilai secara berkelanjutan. Jadi penilaiannya bukan cuma satu saja, tetapi dinilai secara terus-menerus karena ini pelajaran agama Katolik yang tentu saja yang paling utama dan penting itu adalah dia punya karakter, dia punya sikap yang baik, sehingga penilaian itu akan saya nilai dalam tahap selanjutnya pada pertemuan. Kemudian saya juga sudah menyiapkan soal-soal dalam LKPD untuk penilaian pengetahuan murid, dan ada juga rubrik untuk menilai sikap dan keterampilan murid. Oke, mantap sekali Bu Lia. Jadi penilaiannya sudah ada ya, sudah disiapkan Ibu Lia. Ada kemudian tinggal praktiknya kita lakukan besok ya Bu Lia. Iya Bu, siap. Oh baiklah Bu Lia, saya akan meluangkan waktu untuk supervisi kelas Ibu Lia besok. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada pihak-pihak yang lain yang Ibu Lia hubungi untuk membantu proses yang sudah terencana ini? Dan bagaimana Bu Lia sendiri supaya rencana ini bisa sukses? Supaya rencana saya ini bisa berjalan dengan baik, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas 5, supaya sedapat mungkin rencana ini saya susun dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Baik Bu Lia, saya senang sekali dengan percakapan kita saat ini. Saya juga berharap semua yang sudah direncanakan oleh
kita boleh berjalan dengan baik tentunya. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi besok. Selamat pagi Bu Lia, selamat beraktivitas. Sama-sama Ibu Nika, sukses selalu ya Ibu Nika. Stand up, please. Greetings. Silakan. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Iya, bagus sekali ya. Apakah benar yang disampaikan oleh temanmu? Benar. Coba kalian ulangi sekali lagi apa pelajaran kita minggu lalu? Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Hari ini kita akan belajar pelajaran selanjutnya, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Setelah adik-adik belajar dari pelajaran ini, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan bagaimana situasi para murid setelah Yesus wafat. Selanjutnya adik-adik boleh lihat di sini. Yang pertama tadi menjelaskan bagaimana situasi para murid setelah Yesus wafat. Yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan kisah turunnya Roh Kudus. Ketiga, menjelaskan dampak dari turunnya Roh Kudus. Dan yang keempat, menjelaskan makna kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul bagi hidup adik-adik setiap hari. Melalui video tadi yang kalian lihat, sekarang silakan kalian mengerjakan pertanyaan yang ada pada rubrik pada lembar kerja yang sudah disediakan. Bu, bolehkah kami menggunakan buku tulis? Ya boleh. Ibu, bolehkah kami menggunakan kertas A4 bukan buku tulis? Ya, silakan boleh. Ibu, bolehkah kami membuat dalam bentuk kata-kataan? Ya boleh juga boleh. Silakan boleh. Silakan kalian kerjakan dengan kreasi masing-masing, ya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekarang siapakah yang mau membacakan hasilnya? Saya, Bu. Silakan. Ke depan sini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesimpulan saya adalah kita punya talenta suara yang bagus. Ya, baik sekali. Tepuk salut. Di akhir pembelajaran ini, siapa yang memberikan refleksi pelajaran? Saya, Bu. Ya, silakan dikutip. Tadi saya belajar tentang Roh Kudus yang harus menyertai kita, dan juga kita harus mengembangkan talenta kita agar bisa seperti ini kita mempunyai lagu yang bagus, hidup yang bagus, dan juga suara yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, tepuk tangan semua. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan tutup pertemuan kita dengan berdoa Hail Mary. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace. Selamat siang Ibu Lia, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Ibu Lita.
luar biasa. Mantap. Ibu Lia, bolehkah saya minta waktu sejenak? Ya, tentu saja boleh Bu. Nah, kita akan membicarakan tentang hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap pembelajaran yang Ibu Lia lakukan di kelas. Boleh kan? Ya, tentu saja boleh Bu. Tujuan percakapan kita kali ini seperti yang telah observasi kali lalu, jadi saya tidak akan mencari-cari kesalahan ibu penunjuk-penunjuknya, tapi boleh dapat mengembangkan apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran yang sudah ibu Lia lakukan. Ya, Tentu saja boleh. Ibu Lia, jadi berdasarkan pengamatan saya setelah saya mengobservasi Ibu Lia dalam pembelajaran di kelas, ada hal-hal yang sudah saya lihat dan Ibu Lia sudah melaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu Lia buat. Nah, saya ingin bertanya, apakah metode yang Ibu Lia lakukan dalam pembelajaran sudah berjalan dengan baik? Ya, sudah berjalan. Pembelajaran berdiferensiasi Iya. ya. Oke. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran, apakah dalam pembelajaran kali lalu tujuan pembelajaran sudah tercapai, sudah disampaikan anak? Ya, saya sudah menyampaikan. Oke, memang di situ sudah tampak waktu dengan pembelajaran di kelas. Pengelolaan kelas seperti apa kira-kira? Ibu menerapkan kelas tepat? Kalau menurut saya itu sudah tepat untuk murid yang diajar Kita sudah membagi dalam kelompok yang heterogen. ya, dalam kelompok yang heterogen. Kemudian mungkin kelompok siswa juga yang sudah kelompok ya kan? Iya. Oke, Ibu Lia, kira-kira rencana tindak lanjut ke depan setelah saya melakukan supervisi ini dan dia melakukan pembelajaran di kelas. Kalau dari pengalaman ini saya ingin supaya saya lebih meningkatkan lagi komunikasi antara murid dengan murid dan bagaimana murid dapat memberikan tanggapan kepada teman atau murid dalam kelas pembelajaran. Oke, jadi itu yang lebih ditingkatkan keaktifan murid dengan murid saling Iya. menanggapi benar ya Bu Lia. Nah, kira-kira Ibu Lia untuk tindak lanjut ke depan ini, adakah hal-hal yang orang-orang yang bisa mendukung Ibu Lia untuk rencana yang baik ini? Nah, tentu saja kalau menurut saya pentingnya itu teman guru supaya bisa berkolaborasi ya, supaya saya lebih baik lagi dalam pembelajaran, dan juga diperlukan juga masukan dari kepala sekolah dalam pembelajaran. Oke. Selain itu, Supaya murid ini semakin memiliki